Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya dan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ya, mulai dari dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya. Nah, apakah kalian tahu apa saja dampak positif dan negatifnya? Perlu kalian ketahui bahwa perubahan sosial budaya dapat menimbulkan dampak positif atau yang menguntungkan dan dampak negatif atau merugikan bagi kehidupan di masyarakat. Dampak positif perubahan sosial budaya yaitu yang pertama, semakin rekatnya integrasi dalam masyarakat. Hal ini terjadi apabila masyarakat bijaksana dalam menyikapi perubahan yang ada. Nah, dengan sikap yang bijaksana tersebut, maka tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang kedua yaitu dapat mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat luar sebagai sumber penambah kekayaan budaya suatu masyarakat. Unsur budaya tersebut mempunyai ciri-ciri, yaitu unsur budaya kebendaan, unsur yang terbukti membawa manfaat besar, dan unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerimanya. Yang ketiga yaitu dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak positif perubahan sosial budaya yang keempat yaitu terjadinya modernisasi di berbagai bidang. Dengan modernisasi dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti pada bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu terjadinya ketertinggalan budaya atau cultural lag, merupakan suatu keadaan di mana terjadi unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. Cultural lag dapat terjadi karena laju pertumbuhan kebudayaan yang tidak sama pada suatu masyarakat. Nah, agar tidak terjadi ketertinggalan budaya, maka masyarakat dibiasakan untuk berpikir ilmiah dan rasional. Yang kedua yaitu terjadinya disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial merupakan suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Disorganisasi dapat diketahui dari suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Perwujudan disorganisasi yang nyata adalah timbulnya masalah sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menurunnya rasa solidaritas sosial, tenggang rasa, gotong royong, toleransi, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang keempat yaitu munculnya berbagai demonstrasi, kenakalan remaja, meningkatnya angka kriminalitas, dan pergolakan di berbagai daerah.
Materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut dapat bersifat konformiti atau proses penyesuaian diri apabila ada kecocokan, tetapi dapat juga bersifat deviation atau penyimpangan. Konformiti merupakan proses penyesuaian diri anggota masyarakat dengan cara mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan deviation merupakan sikap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat karena adanya ketidaksesuaian sosial. Sebenarnya, perilaku manusia dalam menyikapi perubahan sosial dan budaya sangat beraneka ragam, tergantung dari persepsi anggota masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkannya. Ada beberapa pengelompokan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Nah, apa saja? Mari simak penjelasan berikutnya. Yang pertama yaitu tipe perilaku masyarakat yang mengharapkan terjadinya perubahan. Tipe perilaku ini merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang progresif dan tidak nyaman dengan kemapanan. Yang kedua yaitu tipe perilaku masyarakat yang apatis atau masa bodoh terhadap perubahan sosial budaya. Tipe perilaku masyarakat yang apatis terhadap perubahan terdiri dari dua kalangan, yaitu 1. Kalangan anggota masyarakat yang disibukkan dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu kalangan anggota masyarakat yang memandang bahwa perubahan sosial budaya dalam masyarakat secara alamiah pasti terjadi. Tipe perilaku masyarakat yang ketiga yaitu tipe perilaku masyarakat yang menolak perubahan sosial budaya. Kelompok masyarakat yang menolak perubahan didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, perubahan sosial budaya akan merusak sistem-sistem kemasyarakatan yang sudah mapan. Kedua, adanya alasan-alasan yang bersifat subjektivitas pribadi. Misalnya, alasan yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang telah mapan. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Yang pertama, contoh perubahan sosial. Berikut merupakan tabel perubahan sosial dalam masyarakat sebelum dan sesudah berubah. Contohnya yaitu sebelum berubah, masyarakat beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Sedangkan sesudah berubah, masyarakat menilai lebih tinggi kekayaan daripada keturunan. Lalu, cara bergaul antara muda-mudi sangat terbatas. Sedangkan sesudah berubah, pergaulan muda-mudi cenderung bebas. Contoh perubahan budaya. Perhatikan tabel berikut. Sebagai contoh, sebelum berubah, perdagangan hanya dilakukan antar desa. Sedangkan sesudah berubah, perdagangan dilakukan antar desa, pulau, dan negara. Contoh yang selanjutnya yaitu manusia hidup di dalam gua. Sesudah perubahan, manusia tinggal di dalam rumah. Dan masih banyak lagi. Tipe perilaku masyarakat yang terakhir yaitu perilaku kritis terhadap perubahan sosial budaya. Perubahan sosial dan budaya membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Kita harus waspada terhadap hal-hal yang menimbulkan perubahan yang mengarah ke hal negatif.
dan kita harus dapat mengambil pengaruh positifnya dengan tetap berpedoman pada nilai dan norma masyarakat. Adapun perilaku kritis yang dapat kita lakukan terhadap pengaruh dari luar yaitu mengambil pengaruh positif budaya barat, membentengi diri dengan ilmu agama, dan mengenal dan mencintai kebudayaan sendiri serta berusaha melestarikannya. Cukup sekian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.